Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bertambah iman kita, Islam kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan pagi ini, Bapak akan membahas tentang pentingnya kita mengimani malaikat dengan tema malaikat selalu bersamaku. Itulah pertemuan di pagi hari ini, pembahasan tentang iman kepada malaikat. Untuk mempelajari materi tentang keimanan kita kepada para malaikat, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan, di antaranya yang pertama KD atau kompetensi dasar. Di dalam pertemuan ini, kompetensi dasar yang pertama yaitu kita meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk KD yang selanjutnya, kita menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kompetensi dasar yang selanjutnya adalah menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling akhir untuk kompetensi dasar ini adalah menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Itulah KD yang perlu Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini di masa pandemi COVID-19. Tujuan pembelajarannya, Bapak akan membagi menjadi 4 peta konsep. Konsep pertama, malaikat selalu bersamaku. Sedangkan konsep yang selanjutnya, kita memahami makna beriman kepada malaikat. Selanjutnya, konsep yang ketiga, nama-nama malaikat dan tugasnya. Konsep yang terakhir adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada para malaikat. Itulah peta konsep yang Bapak buat. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, mari kita renungkan dari surah Al-Fatir ayat 1 yang berbunyi di dalam surah Al-Fatir ayat 1, mohon didengarkan dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusulan ulil ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Itulah bunyi dari surah Al-Fatir ayat 1.
Sedangkan menurut percakapan tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi, malaikat itu bukan makhluk khayalan, melainkan makhluk yang benar-benar adanya. Para malaikat merupakan makhluk yang kasat mata atau tidak terlihat, sering kita dengar gaib, yang diciptakan dari cahaya atau nur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki sifat yang sangat taat dalam menjalankan perintahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun terhadap tugasnya. Mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia-manusia yang berbuat kebaikan atau mulia. Masuk ke materi selanjutnya, pengertian kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat, iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, iman artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan seluruh anggota badan kita. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain. Jadi kita sebagai umat manusia yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib mengimani adanya para malaikat makhluk Allah. Dalil nakli tentang iman pada malaikat. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua, Quran Surah An-Nisa ayat 136. Dan yang terakhir, hadis Sahih Muslim 2996-60. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 285, yang artinya, Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman.
Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Itulah arti dari surah Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul Azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Itulah arti dari Quran surah An-Nisa ayat 136. Sifat dan perilaku malaikat, di antaranya 1. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan minum. Selanjutnya, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Sifat dan perilaku selanjutnya adalah malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Untuk sifat dan perilaku malaikat yang selanjutnya adalah malaikat senang mencari dan mengelilingi pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan malaikat selalu berdoa bagi hamba yang duduk mengunjungi majelis ta'lim dan sholat berjamaah. Itulah sifat dan perilaku malaikat di antaranya. Perbedaan malaikat dan jin serta manusia. Yang pertama, malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Makhluk gaib, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak makan dan minum, pikirannya jernih dan lurus, dan yang paling terakhir, tidak mempunyai nafsu. Itulah malaikat. Sedangkan untuk jin, diciptakan dari api,
Ya, sama makhluk gaib juga kasat mata, tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Ada yang patuh dan juga ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang selanjutnya, jin itu makan dan minum. Serta yang kelima, pikirannya berubah-ubah. Dan sifat yang selanjutnya adalah mempunyai nafsu. Itulah sifat dan karakteristik dari yang namanya makhluk jin. Sedangkan yang terakhir adalah manusia. Manusia nyata diciptakan dari tanah, ya, makhluk yang terlihat oleh mata kita. Ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sifatnya dengan jin. Manusia juga makan dan minum sama dengan jin, serta dan yang paling terakhir memiliki akal pikiran yang berubah-ubah. Dan paling terakhir adalah berjenis kelamin, ya. Itulah sifat dan karakter manusia. Itulah perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Sekarang kita mempelajari tentang nama dan tugas para malaikat. Nama dan tugas malaikat yang pertama adalah Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 97 sampai dengan 98 dan Quran Surah At-Tahrim surat yang ke-66 ayat ke-4. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya atau para nabi. Nama lain malaikat Jibril tadi ada 2, ya. Dan ada juga nama lain yaitu Namus. Untuk nama dan tugas malaikat yang selanjutnya adalah malaikat Mikail atau Mikail. Mikail, karena kita orang muslim menyebutnya dengan Mikail, bukan Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengatur rezeki, terutama untuk manusia, seperti mengatur air, menurunkan hujan atau petir, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain yang ada di muka bumi ini. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh para malaikat selain malaikat Jibril.
Di samping bertugas membagi rezeki dan hujan, malaikat Mikail juga sering bersama-sama dengan malaikat Jibril dalam menjalankan tugasnya. Di antara tugas yang pernah dilakukan bersama malaikat Jibril adalah sebagai berikut. 1. Ketika malaikat Jibril menjalankan tugas membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk dicuci hatinya karena akan diisi dengan iman, Islam, yakin, dan sifat hilim, malaikat Mikail mengambil peran sebagai pengambil air Al-Kautsar atau air Zam-Zam untuk mencuci hati Nabi Muhammad SAW. Tugas bersama yang selanjutnya bersama Nabi Malaikat Jibril adalah ketika Nabi Muhammad SAW mendapat kepercayaan untuk melakukan Isra wal Mi'raj. Ya, sering kita dengar istilah Isra Mi'raj atau Isra wal Mi'raj. Malaikat Mikail bersama Jibril mendampingi selama perjalanan, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Itulah perjalanan Isra wal Mi'raj. Malaikat Mikail dan malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW ketika melaksanakan tugas dari Allah berupa Isra wal Mi'raj. Sedangkan untuk tugas yang bersama-sama dengan malaikat Jibril selanjutnya adalah malaikat Mikail juga bertugas menyampaikan lembaran kepada malaikat maut. Ya, lembaran tersebut tertulis tentang detail seperti nama, tempat, dan sebab musabab pencabutan nyawa bagi orang yang dimaksud. Itulah tugas yang pernah dilaksanakan malaikat Mikail bersama Jibril. Tetapi tugas utama dari seorang malaikat Mikail adalah mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya, malaikat Israfil. Tugasnya meniupkan trompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Ya. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet. Ya. Bukan trompet menjelang malam tahun baru, bukan, ya. Kalian pasti pikirannya ke situ. Akan tetapi trompet yang suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupkannya pada hari kiamat. Dan pada hari itu malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau bukit suci di Yerusalem atau Yerusalem, tepatnya di Palestina yang sekarang diakuisisi oleh negara Zionis yaitu Yahudi. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia.
beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat, serta tiupan yang ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, jilid 1 halaman 60, terdapat sebuah hadis panjang yang menceritakan tentang kejadian kiamat yang pada bagian awalnya sangat menarik untuk dicermati. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menjadikan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sangkakala atau trompet dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke ars menantikan bilakah ia diperintah. Saya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sangkakala itu?" Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Bagaikan tanduk dari cahaya." Saya bertanya, "Bagaimana besarnya?" Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Sangat besar bulatannya, demi Allah Subhanahu wa taala yang mengutusku sebagai nabi. Besar bulatannya itu seluas langit dan bumi dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafkhatul fasya untuk menakutkan. Kedua, nafkhatus sa'aq untuk mematikan. Dan yang ketiga, nafkhatul ba'as untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. Itulah tugas dari malaikat Israfil. Selanjutnya adalah tugas dan nama malaikat Israel. Tugas utama malaikat Israel adalah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Ya, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba pada waktunya. Nama dan tugas malaikat yang kelima adalah Munkar. Tugas malaikat Munkar bersama malaikat Nakir, tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Selanjutnya adalah malaikat Nakir. Malaikat Nakir menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur, sama dengan Munkar, ya. Tugas beliau sebagai malaikat adalah menanyai, ya, orang yang sudah meninggal dan yang sudah meninggal berada di alam kubur. Itulah tugas utama Munkar dan Nakir. Tugas malaikat Raqib yang ketujuh atau malaikat urutan yang ketujuh, yaitu tugas utamanya mencatat semua perbuatan baik setiap manusia sejak akil baligh sampai akhir hayatnya. Itulah tugas malaikat Raqib, ya. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Ia bersama malaikat Atid yang mencatat amal buruk bertugas bersamaan. Di dalam Quran surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 18, dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an,
Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan dua malaikat, ya. Dua malaikat. Allah menugaskan dua malaikat untuk menulis segala apa yang dilakukan atau dituturkan oleh seseorang hambanya. Satu di sebelah kanan, ya, satu di sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Dan yang satunya lagi di sebelah kirinya. Kemudian apabila orang itu mati, Allah perintahkan kedua malaikat itu dengan firman-Nya, hendaklah kamu berdua tinggal tetap di kubur hambaku itu, serta hendaklah kamu mengucap tasbih, tahmid, dan takbir hingga ke hari kiamat, dan hendaklah kamu menulis pahalanya untuk hambaku itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu al-Asy'aih dan Tabrani. Itulah penjelasan tentang malaikat raqib yang diriwayatkan oleh Anas, atau yang sering kita dengar hadis rawahu Abu al-Asy'aih dan Tabrani. Sedangkan tugas dan nama malaikat yang ke-8, malaikat atid, ya, sama dengan malaikat raqib, ya. Mencatat semua perbuatan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Dan yang paling sempurna nomor 9, malaikat Ridwan, ya. Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni di surga. Itulah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di surga dan menyambut semua hamba-hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Serta malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Dan untuk malaikat yang ke-10 penyempurna angka adalah malaikat Malik. Serem ini kalau yang ini. Malaikat Malik tugasnya adalah menjaga dan mengatur siksa azab bagi para manusia yang melakukan dosa. Tugas utama malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat Malik disebutkan di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43 ayat 77, yang berbunyi, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makisun, yang artinya, dan mereka berseru, hai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Itulah terjemahan dari Quran surah Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 77. Dari ayat di atas yang barusan Bapak sampaikan, dapat dipahami bahwa malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Hal ini dipertegas oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya,
Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Quran surah Al-Mudassir surat yang ke-74 ayat ke-30. Itulah tugas dan nama-nama para malaikat yang perlu kita imani sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ya, dan Rasul-Nya, kitab-kitabnya, para malaikatnya, dan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang selanjutnya adalah perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objek iman yang pertama, iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilakunya, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu, baik ilmu pengetahuan, ilmu yang kita punyai, kita sampaikan walaupun sedikit. Kalau itu bijak atau baik, maka sangatlah kita mencontoh pada malaikat Jibril. Terus objek iman yang selanjutnya, ya, iman kepada malaikat Mikail. Contoh perilaku yang perlu kita lakukan adalah kita selalu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Ya, memang agak sedikit mudah sebagai manusia, kalau mau masuk surga itu perlu proses yang sangat detail dalam mencari untuk menafkahi keluarga kita dengan hasil yang baik dan halal. Sedangkan objek iman yang selanjutnya kepada malaikat Israfil, contoh perilaku kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia, maupun saat terjadinya hari kiamat kelak. Itulah contoh perilaku kita kepada malaikat Israfil. Sedangkan untuk iman kepada malaikat Israil, contoh perilaku kita selalu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ya. Untuk menghadapi kematian, kita berbekal selalu melaksanakan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah, dan selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Objek keimanan kita kepada malaikat Mungkar dan Nakir, contoh perilaku kita adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan diri kita untuk selalu diringankan kita dari siksa kubur. Lanjut, untuk perilaku keimanan kita kepada malaikat Raqib, contoh perilakunya adalah selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Itulah contoh perilaku iman kita kepada malaikat Raqib. Objek iman kepada malaikat yang selanjutnya adalah malaikat Atid. Perilaku yang perlu kita contoh dari malaikat Atid adalah kita selalu menjauhi niat buruk, ya, atau perkataan yang kotor, atau bisa juga perbuatan yang jelek,
serta kita selalu menjauhi perilaku tercela. Itulah contoh perilaku kita kepada objek keimanan malaikat atid. Sedangkan objek keimanan kepada malaikat Ridwan, contoh perilaku kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kelak masuk surga dengan aman dan selalu menciptakan kedamaian serta ketentraman fid dini wad dunya wal akhirah bila kita menginginkan surga. Dan objek keimanan yang paling terakhir kepada iman malaikat Malik, iman kepada malaikat Malik. Contoh perilaku kita adalah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Dengan terhindarnya kita dari siksaan api neraka, kita selalu berbuat baik, berbuat bijak, selalu senyum, selalu melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah kita termasuk orang yang jauh dari api neraka. Amin Allahumma amin. Itulah perilaku bentuk iman kita kepada malaikat-malaikat Allah. Untuk tugas individu kalian, di pertemuan kali ini Bapak menginginkan aspek pengetahuan. Tugas kalian adalah 1. Salinlah dalil nakli tentang malaikat. Dan yang kedua, sebutkan sifat-sifat dan perilaku malaikat. Apabila tugas dari 2 ini sudah kalian kerjakan, maka kalian foto dan kirim hasil tugas kalian yang sudah difoto itu ke model sekolah yang sudah disepakati kita. Kalian kirim foto melalui Moodle SMK Multikom bisa. Itulah yang perlu Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan hanya milik Allah semata, kekurangan hanya milik hambanya, dan kebenaran hanya milik Allah semata. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini berjalan dengan lancar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menambahkan keimanan kita kepada para malaikat-malaikat Allah yang barusan Bapak jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.